Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Mubasyarah. Saya akan menerangkan sedikit tentang makalah hari ini, yakni tentang karomah, istighosah, barokah, dan istidraj. Baik, untuk yang pertama ialah karomah. Karomah sendiri merupakan keistimewaan atau kemuliaan yang dimiliki seorang wali atau para kiai, yang dimana beliau telah menjalankan suatu tirakat yang berhubungan dengan Allah, dengan keyakinan bahwa ia dekat dan berhubungan dengan Allah. Nah, salah satu tirakat Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yakni beliau yang sampai saat ini beliau terkenal, beliau dapat mendatangkan beribu-ribu orang dalam satu acara, yakni Manaqib Kubro di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Sampai saat ini yang masih terjalin hangat, yakni pertemuan Manaqib di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Nah, seperti yang ditanyakan oleh teman kami, apa boleh seorang awam atau dari kalangan kita bisa menimbulkan karomah? Tentu saja bisa, dengan satu catatan: kita bisa mengamalkan atau menjalankan suatu tirakat yang benar-benar kita yakini dan kita tekuni tirakat itu. Dan salah satu tirakat juga ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan ilmu laduni. Ilmu laduni ialah ilmu yang tanpa kita pelajari kita bisa. Jadi siapa saja bisa menjalankan, bisa menemukan atau menimbulkan peristiwa karomah di luar nalar. Nah, tapi dengan satu catatan, kita harus bisa menjalankan suatu tirakat. Baik, yang kedua yakni tentang barokah. Apa sih barokah itu? Barokah ialah ziyadatun khair atau bertambahnya kebaikan. Oke. Lebih jelasnya, sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bisa lebih menjadi dekat dengan Allah, itu barokah. Barokah seperti kita menimba ilmu kita yang bermanfaat belum tentu barokah, tetapi ilmu yang barokah sudah pasti bermanfaat. Seperti salah satu contoh barokah, keikhlasan. Barokah dari sebuah ikhlas. Kalau kita ikhlas, maka Allah akan menggantikannya berlipat-lipat, 10 kali lipat. Satu kali keikhlasan Allah menggantikan 10 kali lipat dari yang diberikan. Contohnya kita memberikan satu rezeki, suatu rezeki, Allah akan menggantikan 1000 rezeki, 10 kali rezeki kepada kita. Baik, yang selanjutnya istidraj dalam kehidupan sehari-hari. Contoh istidraj. Nah, istidraj sendiri hanya berlaku bagi orang-orang Islam. Istidraj sendiri diumpamakan anak kecil naik di atas pohon lalu disuruh naik ke atas lagi. Sudah tahu kalau anak kecil naik ke atas pohon pasti akan berbahaya, tapi kita sebagai orang tua terus naik. Nah, itu istidraj. Berarti kita tandanya sudah tidak sayang kepada anak kita. Nah, contoh lain, ada suatu keluarga yang dimana keluarga tersebut ekonominya sangat minim. Dengan sudah berbagai macam berdoa, tirakat, tapi keyakinannya belum murokobah, belum yakin ya. Jadi beliau akhirnya putus asa. Hingga akhirnya beliau meninggalkan segalanya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan suatu kewajiban. Kemudian Allah telah
melancarkan rezekinya dengan beliaunya tidak melakukan beribadah. Nah, dari situ harus kita garis bawahi dengan tebal, dan kita harus berhati-hati. Dari situ sudah kelihatan bahwa Allah sudah tidak sayang kita lagi. Dimana kita semakin banyak ujian, kita semakin banyak musibah, itu bertanda kalau Allah makin sayang kepada kita. Nah, sampai akhirnya si beliau bilang, aku tidak sholat kok rezekiku makin lancar. Nah, itu harus berhati-hati. So, bagi semuanya yang hari ini mendapatkan ujian, musibah, itu harus kita syukuri, karena Allah tidak akan memberikan kita musibah atau ujian melebihi dari kemampuan kita. Seberat apapun ujian itu berarti kita mampu untuk melewatinya. Ketika kita sudah melewatinya, berarti kita sudah lulus atas ujian dari Allah. Untuk selanjutnya yakni perbedaan istighosah. Istighosah sendiri yakni meminta pertolongan kepada Allah. Dan istighosah ini terdapat dalam susunan manakib, yang dibaca dalam susunan manakib. Nah, sekarang dosa-dosa besar, ciri-ciri dosa besar yakni 1. Meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, zina, saksi palsu, dan memutus silaturahmi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.